Aladin, Jasmine, dan Jin Lampu tiba dari perjalanan panjang di atas permadani terbangnya. Sesosok Jin Lampu yang wujudnya berubah menjadi lebih samar menginginkan kembali ke wujud semula secepat mungkin. Sementara itu, mereka melihat seekor bangau yang tergesa-gesa terbang menuju mereka. Oh, apa itu? Ada sepucuk surat di paruh bangau. Jasmine meraih surat itu dengan penasaran. Ia membukanya dan membacanya. Oh, tidak. Putriku, ada apa? Dari mana surat itu? Ternyata surat itu berasal dari penyihir gurun yang jahat bernama Aaron yang mengirim surat. Jasmine menghancurkan kertas itu dengan kesal dan melemparnya jauh. Aaron telah terbebas dari mantra dan sekarang sedang mencari kita. Dan ia bilang jika bertemu dengan kita, jika bertemu dengan kita, ia akan mengucapkan mantra yang paling kuat agar kita tidak akan pernah lepas lagi dari dia. Dan benar saja, Aaron berada di tempat perlindungannya, jauh dari mereka. Sedang menuangkan botol mantra ke dalam kuali dan menunggu waktu untuk pembalasan. Saat aku mendapatkanmu, kau akan sadar atas konsekuensi telah memasukkanku ke dalam sangkar. Di sisi lain, Jasmine, Aladin, dan Jin akhirnya tiba di pinggir sungai. Dan di sana benar-benar terdapat dua pilar yang besar berdiri di atas air. Jin itu terlihat senang ketika ia melihat pilar tersebut. Lihat, aku dapat mengembalikan kekuatanku sebelumnya dengan berlian yang tersembunyi di pilar itu. Tak berapa lama kemudian, Jasmine yang merasa haus dari perjalanan jauhnya, ia segera turun dan meminum air sungai sedikit. Rasa air ini sungguh tidak enak. Airnya sungguh tidak enak. Jasmine langsung sakit perutnya dan ia langsung duduk untuk istirahat. Menyadari keanehan dari sungai itu, Aladin memperhatikan dengan sangat hati-hati bunga-bunga yang ada di sekelilingnya dan menyadari bahwa bunga-bunga tersebut layu. Pada saat itu, air yang mengalir di sungai tiba-tiba berhenti dan pilar-pilar yang megah itu mulai bergetar. Menyadari itu, Jin dengan cemas memperingatkan Aladin. Sebelum pilar menjadi runtuh, kita harus mendapatkan berlian di dalamnya. Air sungai mulai surut perlahan. Aladin dengan berani melompat ke permadani terbangnya dan melewati pilar-pilar. Ia mulai menghancurkan pilar itu dengan batu yang tajam yang ia ambil dari kantongnya. Tapi pilar-pilar itu tidak hancur walau sedikit pun. Aku tidak bisa menghancurkannya sedikit pun. Pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan kilat menyambar. Seekor naga air dengan sirip yang besar dan lebat muncul dari air yang menyusut. Jasmine dan Jin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun Aladin terlihat sangat cemas ketika ia melihat seekor naga, ia tetap melanjutkan memukul pilar-pilar. Aladin, cepat kembali. Kita harus pergi sekarang. Terlepas dari itu, Aladin berhasil memecahkan salah satu dari pilar itu. Tapi sesaat kemudian, naga sungai hijau itu meraih kakinya dan mulai mengayunkannya ke udara. Lepaskan aku mohon lepaskan. Walaupun permadani terbangnya digulung menjadi gulungan dan mencoba menyelamatkan Aladin, tapi tidak berhasil. Tolong Jin, selamatkan Aladin, aku mohon. Dengan sisa-sisa kekuatannya, sang Jin menepukkan tangannya ke dada dan perlahan naik ke atas langit. Naga air itu terpesona, seperti cahaya kuning yang berasal dari Jin. Telapak tangannya menerangi langit yang gelap, naga itu tidak tahan lagi dan melemparkan Aladin dari tangannya. Untungnya permadani terbang langsung menangkap Aladin dan mencegahnya jatuh ke air. Naga hijau air teramat marah dengan Jin. Dia mencoba memukulnya dengan pukulan kencang dari ekornya. Namun, Jin berhasil menghindari pukulan itu. Naga yang marah itu melompat seperti salmon dan menangkap Jin Lampu dengan tangannya yang besar. Aladin yang berhasil menghancurkan salah satu pilar
berdiri di atas permadani terbangnya. Melihat bahwa memang ada segenggam berlian di pilar, ia langsung cepat-cepat mengisi ke dalam genggamannya. Walaupun ia sudah berusaha keras mencoba, Jin tak dapat mengatasi kekuatan naga. Jasmine melihat permata merah menyala di ujung ekor panjang naga. Jika aku dapat mengambil batu itu, mungkin aku bisa memberhentikan naga itu. Tetapi ia tak dapat menangkap ekor naga. Dan kemudian Aladin melemparkan berlian yang ia kumpulkan ke arah Jin. Tak berapa lama setelah Jin menelan berlian itu, ia kembali dengan kekuatan awalnya. Ia mengucapkan mantra untuk mengecilkan ukuran naga air tersebut. Dengan mengucapkan kata-kata ajaib, sang naga hilang di sungai. Ia menyusut dan ketakutan seperti bayi buaya. Jin, kau berhasil. Naganya sudah menjadi kecil. Batu merah yang ada di ekornya jatuh ke air. Melihat kesempatan itu, Jasmine dengan mudah mengambil batu merah itu. Langit kembali terang, dan dua pilar besar itu berkedip-kedip dan hancur dalam sekejap. Naga itu tak akan pernah kembali ke bentuk yang dulu dan menakutkan. Di sisi lain, Jin sangat senang karena berkat berlian ia bisa disembuhkan. Dan sekarang ia bisa masuk lagi ke lampu. Kau menyelamatkanku, temanku. Lihatlah, bahkan aku lebih baik dari sebelumnya. Sekarang baik Jasmine maupun Aladin merasa lebih baik. Aku membuatmu dalam masalah karena bermimpi ingin menjadi seorang manusia. Maafkan aku jika diperkenankan aku ingin kembali ke istana bersamamu menjadi pelayanmu. Kau bisa hidup bersama kami di sepanjang hidupmu, Jin. Semoga persahabatan kita akan selamanya. Jin itu pelan-pelan masuk ke dalam lampu emas ajaib. Setelah itu, mereka melompat ke atas permadani terbang dan kembali ke istana mereka di padang pasir. Dan berpikir bahwa persahabatan mereka akan abadi selamanya. Tapi tak ada seorang pun di istana. Semua pelayan meninggalkan istana. Hei, apa yang terjadi? Pelayan-pelayan, kalian di mana? Rin, kau di mana burung kesayanganku? Aladin, Rin juga menghilang. Jasmine merasa sedih ketika ia tahu telah kehilangan Rin, burung kesayangannya, tidak berada di istana. Ia meminta Jin untuk menolongnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun di sisi lain, mereka tidak tahu bahwa semua ini terjadi karena kekuatan sihir Aaron. Sekarang kau akan lihat bagaimana sihirku bekerja. Kau akan menyesal telah berurusan dengan penyihir sepertiku. Di luar itu, Aladin dan Jasmine yang berusaha kuat untuk kebaikan dan persahabatan tak akan pernah berhenti menyelamatkan yang mereka sayangi. Karena cinta sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup.